Pernahkah kamu perhatikan ketika sebuah batu kecil dilemparkan ke dalam air yang tenang, apakah yang akan terjadi? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mares Hari Mengajar bersama Kak Bila. Oke, hari ini kakak akan menjelaskan materi selanjutnya yang berhubungan dengan materi sebelumnya. Pada video sebelumnya kamu bisa lihat kita telah mempelajari tentang getaran. Nah, sebelum kakak masuk ke materi hari ini, kamu boleh lihat dulu pada bagian awal video, tadi kita sudah menampilkan bahwa ada sebuah batu kecil yang dilemparkan ke dalam genangan air. Nah, apa yang akan terjadi dengan genangan air tersebut? Ya, jadi genangan air tersebut akan bergerak, ya, akan bergerak naik turun. Jadi kita lempar batu kecil, air tersebut mengalami gangguan sehingga mengalami gerakan naik turun. Nah, kalau kamu lihat gerakan naik turunnya itu berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu adalah getaran. Berarti gerakan tadi termasuk getaran, tapi bedanya apa ya? Nah, kalau kita perhatikan, gerakan tadi tidak hanya naik turun, tapi juga bergerak sampai ke tepi wadah tersebut. Nah, berarti tadi adalah sebuah getaran yang bergerak merambat atau getaran yang berjalan. Ya, jadi ini berhubungan dengan materi hari ini. Nah, kalau kamu lihat tadi itu seperti miniatur ya, miniatur dari apa? Ya, gelombang air. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gelombang. Nah, kembali lagi ke tadi penjelasan tadi bahwa gerakan tadi adalah gerakan naik turun yang merambat ke ujung atau ke tepi wadah. Berarti gelombang itu bisa kita artikan sebagai gerakan atau langsung kita buat getaran ya. Getaran yang merambat. Jadi kamu tidak usah mengingat panjang lebar, kamu cukup ingat gambar yang tadi, video yang tadi, bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, ini pengertian dari gelombang. Nah, ini boleh kamu catat. Setelah ini kita akan bahas jenisnya. Tapi sebelum kita bahas jenis, kakak mau tahu dulu, apakah kamu bisa menyebutkan contoh-contoh dari gelombang? Oke, kita ke contoh sekarang. Contoh dari gelombang. Apa ya? Yang pertama tadi, gelombang air. Apalagi? Ya, gelombang pada tali. Gelombang tali. Apakah ada lagi? Ada gelombang air, ada gelombang tali, ada lagi gelombang apa lagi? Ayo, kamu di rumah. Kalau ada yang tahu bisa tulis di bawah ya. Nah, ini kamu catat dulu. Nanti kita bahas lagi ya contoh dari gelombang dan jenis-jenis gelombang. Yang tadi sudah dicatat. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi contoh yang kakak sebutkan baru 2 contoh. Oke, sekarang kita tambahkan dulu contohnya ya sebelum kita bahas ke jenis-jenisnya. Nah, contoh dari gelombang. Tadi ada gelombang air, gelombang tali, kemudian ada gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Terus apa lagi yang biasa kamu dengar? Ya, ada gelombang bunyi. Nah, kalau kita perhatikan, gelombang air dan gelombang bunyi atau gelombang cahaya itu sepertinya berbeda ya. Nah, setelah ini kakak akan
bahas tentang jenis-jenis gelombang. Oke, selanjutnya adalah jenis gelombang. Ya. Nah, jadi gelombang itu sebenarnya kalau berdasarkan jenisnya kita bisa membagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan ada atau tidak medium. Nah, maksudnya apa? Berarti ada atau tidak perantara untuk gelombang itu merambat. Ya, ini pembagian yang pertama. Yang kedua, ini arah getaran dan arah rambatan. Arah getaran dan arah rambatan. Nah, jadi jenis-jenis gelombang itu kita bedakan berdasarkan dua hal. Berdasarkan ada atau tidaknya medium, kemudian arah getaran dan arah rambatannya. Nah, sekarang ke medium. Jadi ada atau tidaknya medium, gelombang itu juga dibedakan menjadi dua. Ada gelombang mekanik. Nah, kalau gelombang mekanik ini gelombang yang merambat dengan adanya medium atau perantara. Kemudian ada gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang elektromagnetik itu berarti gelombang yang merambat tanpa adanya perantara. Jadi dia bisa langsung tanpa adanya media untuk rambatannya. Oke, ini pembagian untuk gelombang berdasarkan mediumnya. Kemudian kalau berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya, sama, gelombang juga dibedakan menjadi dua. Oke, yang pertama adalah gelombang transversal. Oke, nanti kakak jelasin ini karena papan tulisnya nggak muat, kakak bagi dulu aja ya. Jadi pertama gelombang transversal, kemudian yang kedua adalah gelombang longitudinal. Nah, jadi ini adalah pembagian gelombang berdasarkan ada atau tidaknya medium dan arah getaran dan rambatannya. Oke, yang ini boleh dicatat dulu. Oke, sekarang kita bahas ke jenis gelombang pada pembagian yang pertama. Nah, jadi gelombang pada pembagian yang pertama itu berdasarkan ada atau tidaknya medium. Jadi kalau gelombang mekanik ini adalah gelombang yang merambat melalui medium. Jadi ini merambat melalui medium atau perantara. Nah, ini ya. Jadi kalau gelombang mekanik itu adalah gelombang yang merambat melalui medium atau perantara. Contohnya apa? Nah, contohnya yang kakak sebutkan di awal tadi, ada gelombang air. Berarti mediumnya apa? Ya, mediumnya berarti adalah air. Jadi rambatannya itu diakibatkan oleh air, ya. Kemudian ada gelombang tali. Mediumnya apa? Medium itu maksudnya yang merambatkannya itu, medianya, perantaranya, ya. Kalau gelombang tali, misalkan ini ada tali, nih ada tali, kita getarkan di sini, dia akan merambat ke ujung. Nah, kenapa ini bisa pindah ke ujung? Nah, itu rambatannya melalui tali. Jadi medianya adalah tali.
Oke, ini contoh yang paling umum. Kamu bisa tambahkan lagi di bawahnya contoh-contoh lain dari gelombang mekanik yang kamu ketahui ya, atau bisa juga kamu tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita ke jenis yang kedua dari pembagian ini ya. Berarti kalau ini melalui medium, yang satunya adalah tidak melalui medium. Jadi gelombang, ada yang ingat? Elektromagnetik. Nggak muat ya. Coba kita geser sedikit. Ini tadi harusnya geser ke sini ya. Gelombang elektromagnetik. Nah, ini jenis yang kedua. Berarti merambat tanpa melalui medium atau perantara. Ya, jadi kata kuncinya ini, merambat tanpa melalui medium atau perantara. Oke, contohnya apa contohnya? Contohnya adalah gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Nah, kamu bisa menyebutkan lagi contoh-contoh lain dari gelombang elektromagnetik dan kamu tambahkan ke kolom komentar ya. Nah, ini adalah pembagian gelombang berdasarkan ada atau tidaknya medium. Silahkan dicatat. Oke, yang tadi sudah dicatat ya. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis gelombang yang kedua. Ada yang masih ingat? Ya, tadi pembagian yang kedua itu berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya. Nah, seperti apa? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Oke, jadi kalau berdasarkan arah getaran dan arah rambat, gelombang itu dibedakan menjadi dua. Ada gelombang, bisa kamu lihat catatan sebelumnya, ada gelombang transversal, dan satu lagi ada gelombang longitudinal ya. Nah, jadi ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Nah, maksudnya arah getar dan arah rambat itu seperti apa? Nah, jadi kalau transversal itu gelombang yang arah getar dan arah rambatnya itu tegak lurus. Kita tulis dulu ya. Jadi ini arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalau ini contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kamu pakai gelombang pada gelombang tali ya. Nah, jadi kita menggetarkannya itu pada gelombang tali, kamu menggetarnya itu kan atas bawah. Jadi atas bawah. Tapi dia merambatnya kemana? Dia merambatnya malah ke depan, bukan ke atas bawah. Jadi kita menggetarkannya atas bawah atau vertikal, tapi talinya itu bergerak secara horizontal. Jadi kalau kita gambarkan, dia bergeraknya seperti ini. Dia bergeraknya atas bawah. Nah, tapi merambat ke ujung. Jadi kalau kita buat sumpunya di sini, ini dia gerakannya atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, tergantung ada berapa gerakan. Jadi vertikal arah getarnya dan rambatnya itu ke sana, lurus. Jadi ini tegak lurus atau siku-siku. Ya. Berarti gelombang transversal itu gelombang yang arah getarannya dan arah rambatnya itu tegak lurus. Nah, sedangkan gelombang longitudinal arah getar dan arah rambatnya itu
sejajar atau berhimpit. Jadi yang ini arah getar sejajar atau berhimpit dengan arah rambat. Nah, ini biasanya pada selingki. Ada yang tahu selingki? Selingki itu seperti apa ya, kalau misalnya anak kecil menyebutnya itu kayak mainan per. Tahu per? Nah, itu nanti ada gambarnya di sini ya. Nah, itu kita tarik atau kita dorong, dia akan bergerak seperti ini. Paham? Jadi selingkinya itu kita dorong, dia akan mepet. Jadi kita menggetarkannya itu ke sana, lurus. Dan selingkinya itu juga bergeraknya lurus ke sana, horizontal. Berarti kalau kita gambarkan, gerakannya itu ada yang renggang, ada lagi yang rapat, kemudian renggang lagi, rapat. Nah, atau ini kurang jelas ya? Kurang jelas. Ada yang renggang, ada yang rapat. Ada yang renggang, ada yang rapat. Nah, itu getaran pada selingki. Jadi ada rapatan, ada renggangan, ada rapatan, ada renggangan, ada rapatan. Kalau yang ini tadi ada puncak, ada bukit, ada puncak, ada bukit. Oke, yang ini boleh catat, nanti kakak akan jelaskan satu persatu tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, tadi kita sudah membuat pembagian jenis gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Tadi ada dua ya, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, sekarang kakak akan jelasin tentang gelombang transversal. Gelombang transversal. Oke, jadi gelombang transversal itu tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Kakak tulis lagi, gelombang yang arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Nah, contohnya itu adalah gelombang tali. Contohnya adalah gelombang tali. Oke, sekarang kakak gambarkan di sebelah sini bentuk dari gelombang transversal. Tadi kalau misalkan kita lihat gambar sebelumnya, itu seperti ini ya. Jadi dia tegak lurus antara arah getar dan arah rambatnya itu ke depan. Jadi terdiri dari bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah. Mohon maaf ya kalau gambarnya kurang sempurna. Jadi ini gambarnya seperti gelombang sinus. Kalau kita perhatikan ini gambarnya seperti gelombang sinus. Nah, dari sini sampai ke sini, kalian lihat itu ada yang menanjak, ada yang menurun. Nah, dari sini, titik yang tengah-tengah ini sampai ke titik yang di atas, itu disebut amplitudo. Jadi simpangan yang paling jauh. Atau bisa juga dari titik simpangan ini di bawah sini, itu disebut dengan amplitudo. Nah, di gelombang ini kita juga memakai besaran-besaran yang sama pada getaran seperti frekuensi, periode, amplitudo. Tadi sudah kakak jelaskan ya, amplitudo itu simpangan dari sini sampai ke atas atau dari sini sampai ke bawah, itu amplitudo. Nah, sedangkan pada gelombang kita menambahkan lagi satu besaran atau dua besaran. Pertama itu adalah panjang gelombang. Jadi pada gambar ini ada gundukan atau ada bukit, ada lembah. Nah, satu bukit, satu lembah atau dari sini sampai ke sini itu dihitung sebagai satu gelombang. Satu panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu disimbolkan dengan lambda.
panjang gelombang atau lambda, satuannya meter. Nah, panjang gelombang itu ialah satu gelombang, maksudnya dari bukit ke lembah. Dari bukit ke lembah. Paham ya? Nah, kalau dari gambar ini, kalian bisa lihat ada berapa gelombang kira-kira? Ada 3 gelombang, jadi 1, 2, 3. Seperti itu ya. Ciri-cirinya berarti di gelombang transversal ada bukit, ada lembah, kemudian kita menghitung satu gelombangnya itu dari bukit, satu lembah. Atau bisa juga seperti ini. Kalian ambil di sini. Sini. Nah, dari sini ke sini itu satu lambda juga, satu panjang gelombang. Jadi ini satu lembah, tapi ini setengah bukit, ini setengah bukit. Jadi kalau kita gabung tetap sama, jadi satu bukit, satu lembah, tetap satu gelombang. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, silakan dicatat. Oke. Nah, pada gelombang kita ada materi bagaimana cara menghitung cepat rambat gelombang. Jadi karena gelombang itu bergerak, berarti ada kecepatan. Nah, kecepatan di sini disebut cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu disimbolkan dengan huruf V. Cepat rambat gelombang. Satuannya juga sama, tetap meter per second, per meter per detik. Nah, tapi kita menggunakan besaran-besaran yang beda dengan gerakan biasa. Jadi ada, kalau kalian ingat, itu waktu kelas 7 mungkin, atau waktu SD, kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu kan? Nah, ini kalau di gelombang sama, V sama dengan, nah jaraknya itu adalah lambda, waktunya itu adalah periode. Jadi V sama dengan lambda dibagi T. Hapus lagi di sini. Panjang gelombang. Meter. Kemudian ada T, periode. Satuannya sekon. Nah, ini untuk mengukur atau menghitung kecepatan rambat gelombang. Tapi kita juga bisa memakai rumus yang lain, karena ini kalau kalian masih ingat di materi getaran itu kakak sudah bikin hubungan antara periode dan frekuensi. Jadi ini kita bisa buat lambda dikali. Nah, kalau kamu ada yang bisa jabarkan, nanti bisa tulis di komentar kenapa ini bisa jadi seperti ini ya. Oke, silahkan disalin terlebih dahulu. Oke, untuk jenis yang kedua adalah gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal tadi pada peta konsep yang sudah kakak buat adalah gelombang yang arah getar sejajar atau berhimpit dengan arah rambat. Nah, tadi kakak sudah sebutkan juga contoh dari gelombang longitudinal ini adalah selingki, atau kalau misalkan anak-anak kecil bisa menyebutnya itu per. Ya, gambarnya itu kalau kita lihat seperti ini. Jadi kalau di selingki atau per itu kira-kira gambarnya seperti lingkaran-lingkaran yang ada yang rapat, ada yang renggang. Ada yang renggang seperti ini, kemudian ada yang rapat. Terus ada yang renggang lagi, ada yang rapat. Nah, jadi ini adalah renggangan. Yang ini adalah rapatan. Nah, satu renggangan dan satu rapatan, kalau kita gabung, ini menjadi satu gelombang. Nah, jadi hanya seperti itu gelombang longitudinal. Bedanya tahu ya, gelombang transversal sama longitudinal. Nah,
itu saja materi gelombang yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi kamu bisa ulang-ulangi lagi videonya supaya kamu lebih paham. Jika kamu ada pertanyaan, bisa kamu tulis di kolom komentar. Jadi hari ini kakak tidak akan memberikan soal kuis ya, karena soal kuisnya itu ya kalian cukup baca-baca lagi atau putar lagi videonya supaya kalian tetap lebih mengerti. Terima kasih.